Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Fidriani, biasa dipanggil Silvi. Saya seorang mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2019. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita belajar mengenai persamaan linear satu variabel, ada lebih baiknya kita mengetahui ketiga istilah berikut ini. Yang pertama yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Variabel adalah suatu peubah acak atau suatu variabel pada kalimat terbuka di mana nilainya dapat diganti. Dan yang ketiga itu konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel pangkat satu. Nah, contohnya adalah AX ditambah dengan B sama dengan C. X adalah variabel, sementara B adalah konstanta. AX ditambah B sama dengan C merupakan kalimat terbuka karena belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Nah, sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat contoh dari kalimat terbuka. Contoh yang pertama yaitu X ditambah dengan 5 sama dengan 12. Ini adalah kalimat terbuka karena nilai X-nya belum dapat diketahui. Hal ini akan bernilai benar jika nilai X-nya adalah 7 dan akan bernilai salah jika nilai X-nya adalah 3. Nah, contoh kedua akan kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, satu ikat pena ditambah dengan 2 buah pena, hasilnya adalah 10 pena. Hal ini akan bernilai benar jika pena yang seikat itu adalah nilainya 8 dan akan bernilai salah jika nilainya selain 8, misalkan saja 6. Nah, dari kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja, itu adalah contoh dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang hanya bernilai benar atau bernilai salah, tidak keduanya. Persamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan 3 metode. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Lalu, metode gabungan. Oke, kita akan melihat persamaan linear satu variabel dengan metode pengurangan. Soal yang pertama yaitu, carilah himpunan penyelesaian dari X ditambah 10 sama dengan 5. X ditambah 10 sama dengan 5, hal ini dapat kita atasi dengan cara menjadikan ruas kiri adalah X dan ruas kanan adalah angkanya. X ditambah 10 sama dengan 5, lalu kedua ruas kita kurangi dengan 10. X ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 5 dikurang 10. 10 dikurang 10 berarti X ditambah 0 sama dengan 5 dikurang 10 negatif 5. Berarti X-nya sama dengan negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal X ditambah 10 sama dengan 5 adalah negatif 5. Nah, contoh keduanya yaitu carilah himpunan penyelesaian dari 2X per 3 sama dengan 6. Hal ini akan kita lakukan dengan cara metode perkalian dan metode pembagian. Nah, 2X per 3 sama dengan 6, kedua ruas dikali dengan 3, sehingga 3 dikali 2X per 3 sama dengan 3 dikali 6. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga tinggal 2X di ruas kiri, lalu 3 dikali 6 sama dengan 18. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X per 2 sama dengan 18 per 2, sehingga 2 dibagi 2 adalah 1, 1 dikali X sama dengan X, dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari 2X per 3 sama dengan 6 adalah 9. Contoh yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah, misalkan kita mempunyai sebuah kotak spidol dan 2 buah spidol. Sebuah kotak spidol ini kita misalkan dengan X dan 2 kita misalkan dengan angka 2. Sehingga, jika jumlah keduanya adalah 10, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan X ditambah 2 sama dengan 10. X ditambah 2 sama dengan 10, lalu kita kurangi dengan 2 kedua ruasnya. X ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan 8, sehingga X sama dengan 8. Jadi,
Di dalam kotak ini ada 8 buah spidol. Nah, bagaimana sahabat? Mudah bukan? Begitulah materi mengenai persamaan linear satu variabel. Saya Sylvia Fitriani. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sylvia Fitriani. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Hari ini kita membahas pertidaksamaannya. Nah, sebelum kita lanjut mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, ada lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebuah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan ini contohnya yaitu besar atau sama dengan, kecil atau sama dengan, besar, dan tanda kecil. Misalkan, bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah AX ditambah dengan B besar sama C. Bentuk yang kedua, AX ditambah dengan B kecil sama C. Bentuk yang ketiga, AX ditambah dengan B besar dari C. Bentuk yang terakhir yaitu AX ditambah dengan B kecil dari C. Nah, bentuk besar, kecil, besar atau sama dengan, dan kecil atau sama dengan itu adalah tanda pertidaksamaan. Itulah mengenai pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, teman-teman, dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel itu sama dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan memisalkan sebuah X dan kita jadikan ruas kiri adalah X dan ruas kanan adalah angkanya. Tetapi ada sebuah cara di mana yang kita kenal dengan sifat-sifat dari pertidaksamaan. Sifat yang pertama yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan akan tetap. Yang kedua yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Nah, yang ketiga, kebalikan dari yang kedua yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Nah, inilah kiat-kiat sifat-sifat pertidaksamaan yang harus kita tanamkan untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan. Nah, teman-teman, kita masuk kepada contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contoh soal yang pertama yaitu carilah penyelesaian dari X ditambah 6 besar atau sama dengan 8. Nah, hal ini akan bisa kita lakukan dengan cara menjadikan ruas X, yaitu ruas kiri adalah X dan ruas kanan adalah angkanya. Nah, ini sama dengan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi sebuah bilangan. Misalkan X ditambah 6 itu besar atau sama dengan 8, maka kedua ruas kita kurangi dengan 6, maka didapat X ditambah dengan 6 dikurang dengan 6, besar atau sama dengan 8 dikurang 6. Sehingga 6 dikurang 6 itu adalah 0, sehingga X ditambah 0, 8 dikurang 6 itu sama dengan 2, X tambah 0 besar atau sama dengan 2. Sehingga diperoleh X itu besar atau sama dengan 2 dari penyelesaian X ditambah 6 besar atau sama dengan 8. Nah, teman-teman, contoh soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3X dikurang 1 kecil dari X ditambah dengan 3, yaitu X merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Nah, sama dengan contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita bisa mencari nilai X-nya dengan menjumlahkan kedua ruas atau mengurangi kedua ruasnya. 3X dikurang 1 itu kecil dari X ditambah 3, lalu kedua ruas kita jumlahkan dengan 1 atau kita tambah dengan 1, sehingga diperoleh 3X dikurang 1 ditambah 1 itu kecil dari X ditambah 3 ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1 itu adalah 0, sehingga tinggal 3X di ruas kiri, X ditambah 3 ditambah 1 diperoleh X ditambah 4, sehingga 3X kecil dari X ditambah 4.
Karena kita akan menjadikan ruas kiri adalah nilai X dan ruas kanan adalah angkanya, sehingga 3X dikurang X itu kecil dari X dikurang X ditambah dengan 4. 3X dikurang dengan X didapat 2X. Sehingga X dikurang X itu adalah 0, 0 ditambah 4 adalah 4. Diperoleh 2X kecil dari 4. Lalu dari pertidaksamaan 2X kecil dari 4 ini, kita jadikan X, sehingga kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X per 2 kecil dari 4 per 2. 2X dibagi 2 sama dengan X, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh X kecil dari 2. Karena kedua ruas kita bagi dengan tanda positif, yaitu bilangan positif, maka tanda X-nya tidak akan berubah. Sehingga anggota dari X bilangan cacah di mana X kecil dari 2 adalah himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Nah, teman-teman, untuk contoh soal ketiga, yaitu carilah penyelesaian dari 3 dikurang 4X besar atau sama dengan 19. Nah, 3 dikurang 4X besar atau sama dengan 19, kedua ruas kita kurangi dengan 3, sehingga diperoleh 3 dikurang 3 dikurang 4X besar atau sama dengan 19 dikurang 3. 3 dikurang 3 itu 0, 0 dikurang 4X itu sama dengan negatif 4X. 19 dikurang 3 sama dengan 16, sehingga diperoleh negatif 4X besar atau sama dengan 16. Karena kita akan menjadikan kedua ruas X, maka kedua ruas kita bagi dengan 4, sehingga diperoleh negatif 4X dibagi dengan 4 besar atau sama dengan 16 dibagi 4. Negatif 4 dibagi 4 itu sama dengan negatif 1, sehingga negatif 1 dikali X adalah negatif X. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4, sehingga diperoleh negatif X itu besar atau sama dengan 4. Lalu, karena ini negatif X dan kita harus menjadikannya adalah X, maka kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Ingat pertidaksamaan tadi, bahwasanya jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan tanda bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Sehingga dari tanda besar atau sama dengan berubah tandanya dengan kecil atau sama dengan, yaitu negatif 1 dikali negatif X kecil atau sama dengan 4 dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif X itu adalah X, 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, sehingga diperoleh X kecil atau sama dengan negatif 4. Maka penyelesaian dari 3 dikurang 4X besar atau sama dengan 19 adalah X kecil atau sama dengan 4. Nah, teman-teman, contoh soal yang keempat yaitu soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah perahu angkut dapat menampung dengan berat tidak lebih dari 1.500 kg. Jika sebuah kotak beratnya itu 15 kg, maka berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh perahu? Jadi, karena perahu hanya memuat 1.500 kg dan setiap kotak itu hanya beratnya adalah 15 kg, dapat kita misalkan dengan sebuah pertidaksamaan yaitu 15X itu kecil atau sama dengan 1.500 karena hanya dapat menampung 1.500. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kedua ruas kita bagi dengan 15 sehingga diperoleh 15X dibagi 15 itu kecil atau sama dengan 1.500 dibagi 15. 15X dibagi 15 itu dapat X, 1.500 dibagi 15 adalah 100. Maka diperoleh X kecil atau sama dengan 100. Jadi, perahu paling banyak mengangkut 15 kotak. Nah, contoh pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan siswa yang ikut remedial adalah nilainya yang kurang dari 6. Nah, berapakah nilai minimal seseorang siswa yang tidak mengikuti remedial? Jadi, kita misalkan nilai minimal seorang siswa yang tidak mengikuti remedial ini adalah X. Sehingga, untuk tidak mengikuti remedial, maka X akan besar sama dengan 6. Nah, teman-teman, bagaimana mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel? Mudah bukan? Nah, untuk latihan teman-teman bisa mengerjakan soal sebagai berikut.
Nah, setelah mengerjakan latihan tersebut, teman-teman bisa berkoordinasi dengan teman-teman. Nah, sekian dari saya mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.